Sahabat Medika, kembali lagi bersama kami di podcast UMKM, Usut Kesehatan. Kesehatan apa nih? Masalah kesehatan masyarakat. Tuh kan, agak kurang konsen ya, mohon maaf aja. Baik, kita kembali lagi di podcast UMKM, Usut Masalah Kesehatan Masyarakat. Di podcast podcast kita kali ini, Dok, kita akan mengusut masalah kesehatan yang banyak menjadi polemik di masyarakat. Di kesempatan kali ini, masalahnya apa nih, Dok? Ya kan, tadi diskusi kita sebelum ini di belakang kamera adalah burnout. Ini kalau ganti saya mohon maaf aja nih. Kalau ganti saya walk out dari sini. Baik, di kesempatan kali ini masalahnya adalah tentang burnout. Bersama kita beruntung sekali ada salah satu dokter keren dan favorit sahabat Medika semua, Dr. Abdullah Ihsan. Beliau merupakan seorang psikiater yang sudah berpengalaman dan beberapa kali mengadakan live juga di IG Medika Antapani. Baik, Dok. Apa nih yang mau ditanyain? Kita langsung nodong, guys. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terbahas di sesi live kemarin. Karena ternyata di live kemarin itu sangat antusias nih, Dok. Sampai-sampai waktu udah habis tapi pertanyaannya masih belum terjawab. Pada penasaran kan? Nah, pertanyaan yang pertama langsung aja nih, Dok. Boleh. Baik, ini pertanyaannya, Dok. Kalau burnout itu bisa nggak sih karena faktor orang lain? Apa semua itu hanya karena faktor diri sendiri? Karena saat burnout biasanya kita suka menyalahkan diri sendiri. Baik. Mungkin kalau kita lihat secara umum ya, apapun situasi yang terjadi pada mental kita, termasuk burnout ini, semua kita lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, bio, psiko, sosial. Jadi secara biologis, ada orang yang memang sudah mungkin rentan dari dulunya, mungkin ada masalah gangguan mental, orang yang dulunya mungkin stroke dan segala macam di otaknya ada masalah, itu sudah berpengaruh. Yang kedua, psikologis kita sendiri. Kita punya kepribadian tipe seperti apa sih, kebiasaan kita dalam menyelesaikan masalah gimana, terus kalau kita punya masalah atau ketemu sama orang yang problematik, kita biasanya menghadapi seperti apa. Terakhir, sosial. Jadi semua hal yang terjadi termasuk burnout ini tentu ada faktor bio, psikososialnya. Jadi kalau ditanya apa ada faktor orang lain, jelas. Jadi faktor orang lain mungkin ada, faktor diri kita pun mungkin ada gitu. Jadi makanya dibanding kita mencari ini semua salah orang lain atau ini semua salah diri kita sendiri, kita coba mungkin lihat lebih lebih netral bahwa ya mungkin ada masalah di saya, mungkin ada masalah di orang lain yang dua-duanya perlu diselesaikan. Gitu sih mungkin gambarannya. Baik, berarti Dok, saya ingin menambahkan, berarti bisa saja dari orang lain. Bisa. Terus kalau saat burnout kita lebih sering menyalahkan diri sendiri itu gimana, Dok? Ya itu ada 2 macam orang ya. Ada yang mungkin lebih sering melihat masalah itu sumber masalahnya dari orang lain, ada yang melihat sumber masalah dari kita sendiri gitu. Baik lagi ke tadi, yang kita lakukan adalah berusaha untuk netral di titik tengah bahwa oh mungkin saja ada faktor orang lain, tapi mungkin juga ada faktor diri sendiri. Sehingga ketika menghadapi burnout, kita berusaha oh gimana ya, mungkin saya bisa menghadapi burnout ini. Ada yang mungkin berusaha untuk istirahat, ada yang mungkin berusaha mencari cara menyelesaikan masalah. Dan juga kalau memang ada faktor orang lain, perlu dikomunikasikan memang. Jadi sampaikan bahwa ya, cara mengomunikasikannya juga ini ya, mungkin perlu kita kupas bahwa bukan bilang lu bikin gua burn out gitu. Jadi jangan langsung nunjuk orangnya gitu, tapi saya merasa tidak nyaman jika apa, boleh nggak saya minta tolong kamu apa. Kasarnya segitulah cara kita komunikasi sama orang, sehingga kita menyampaikan ke orang tuh kayak misalnya saya ngerasa pekerjaan terlalu banyak deh, mungkin bagi dia enggak, tapi saya ngerasa pekerjaan terlalu banyak gitu kan. Jadi boleh nggak kalau misalnya dikurangin deh pekerjaannya gitu. Jadi harapannya sih ada respon yang baik ya, walaupun nggak selalu seperti itu. Baik, Dok, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Baik, selanjutnya ini pertanyaannya sebetulnya agak mirip. Pertanyaannya itu, apakah lingkungan juga menjadi salah satu faktor burnout? Ya, lingkungan ini sangat luas ya. Jadi
ketika kita bilang environment atau lingkungan itu mulai dari orangnya, tempatnya, bahkan termasuk proses menuju ke tempatnya. Misalnya, oh saya burnout di kantor nih. Apakah memang masalahnya di orang kantornya, atau pekerjaan kantornya, atau kantornya adalah tempat yang banyak macet misalnya. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Nah, di akhirnya memang ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, oh kalau macet jam segini mungkin saya berangkat lebih cepat mungkin. Oh kalau misalnya pekerjaan terlalu banyak saya komunikasikan ke orang lain mungkin. Atau mungkin ada orangnya kita komunikasikan ke orangnya. Kalau kita ngelihat bahwa sesungguhnya lingkungan itu banyak banyak faktornya, banyak aspeknya, kita pun menyelesaikannya pun tergantung masalahnya nih. Tadi kalau misalnya masalahnya macet, masalahnya kerjaan, masalahnya orang tentu beda-beda ya. Dan kondisi seperti ini kita nggak perlu merasa harus menyalahkan juga kayak oh kalau gitu berarti lingkungan saya yang bikin burnout gitu kan. Kita belajar di kesehatan mental ini belajar untuk bisa menyelesaikan masalah atau bisa merasa lebih nyaman, bukan untuk kita menyalahkan walaupun kita akhirnya tahu ya siapa yang salah. Kayak kadang-kadang kita juga ngerasa kayak udah jelas sih kayaknya yang salah siapa. Cuma toh juga kita bukan mau nyalahin orang, bukan mau marah-marah sama orang, sehingga faktor lingkungan ini dikatakan mungkin jadi faktor, ya jelas tadi sudah didiskusikan juga di awal. Dan faktor lingkungan ini bukan sesuatu yang bisa 100% kita kendalikan sekali lagi. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa kita komunikasikan dan termasuk nih ya, ada, ini mungkin saya coba cerita dikit nih. Gimana kalau ada orang yang bikin burnout, orang yang kasarnya menurut kita problematik lah di tempat kerja gitu kan. Ini saya ingat banget teman saya pernah bilang dia juga dapat dari seniornya waktu itu. Kita menghindari orang yang problematik, kita rasa problematik gitu ya, walaupun kita nggak bisa memastikan bahwa orang itu ya bermasalah, mungkin bermasalah buat kita, nggak bermasalah buat orang lain ya. Kita menghindari terlalu banyak interaksi, jadi interaksi seperlunya aja sama orang itu, bukan berarti kita takut sama orang itu ya, tapi lebih karena kita nggak mau cari masalah aja. Sama kayak misalnya, oh kita lagi jalan terus kita lihat genangan air gitu, kita takut nggak sama air? Enggak, tapi kita minggir kan, bukan kita terobos aja. Jadi bukan berarti kita takut kalau kita menghindari sesuatu masalah, tapi kita nggak mau memperpanjang masalah aja. Kalau kita bawa motor terus kita ngelewatin air, mungkin jadi kena kecipratan lah, celana dan segala macam. Jadi daripada kita nambah masalah ke depan, hindarin aja tuh masalah. Jadi kalau ada lingkungan di sini dalam artian orang dan memang kelihatannya sulit untuk diajak komunikasi, ya berinteraksinya tidak perlu terlalu banyak, seperlunya saja gitu. Baik dok, terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaannya, di kantor atau perusahaan yang turnover-nya tinggi, bagaimana bisa mengedukasi bos atau pimpinan mungkin ya mengenai burnout ini dari sudut pandang HRD? Kayaknya yang nanya HRD nih dok. Karena selama ini anggapan yang resign hanya dianggap memang punya masalah atau mentally weak. Kayaknya saya sempat baca pertanyaan ini dan kayak ini salah satu teman saya juga yang nanya deh. Nanti kita coba cek lagi ya di lain. Penting banget ya. Oke, jadi ketika kita berbicara dengan atasan atau berbicara sama siapapun, kali ini kita coba lihat perspektif atasan ya. Seluruh atasan atau dalam hal ini bos atau owner perusahaan, owner tempat kerja, itu yang dicari pasti adalah bagaimana punya profit paling tinggi. Itu udah ya namanya juga kerja ya, bisnis pasti kayak gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Nah sekarang kadang atasan itu belum sadar bahwa kalau ada yang burnout itu bisa nurunin produktivitas. Gitu. Dan kalau kita bisa berusaha untuk bisa ngebantu orang yang burnout itu untuk kembali bisa produktif, itu bisa mengembalikan fungsi tempat kerjanya. Nah, ini yang kalau mau kita advokasikan ke pimpinan, itu yang kita bawa. Jadi, sadari bahwa pegawai atau karyawan yang burnout ini sesungguhnya menurun fungsinya. Seandainya kita bisa bantu, kita akan mengembalikan fungsinya dan membuat produktivitas perusahaan itu semakin bagus.
Jadi kita pakai perspektifnya mereka nih. Perspektif atasan ya profit, perspektif atasan adalah produktivitas atau mungkin ya benefit buat dia apa gitu. Jadi ke arah sana. Kalau masih kurang, kalau kebetulan atasannya adalah orang yang mungkin akademisi nih, pendidikannya banyak, sering penelitian, kita bisa ajukan juga bahwa ini ada beberapa bukti nih penelitian. Kalau orang mungkin dibantu burnout-nya, bisa memperbaiki fungsi perusahaan juga, produktivitas meningkat juga gitu. Jadi sekali lagi mungkin cara yang bisa kita lakukan selain selain kita komunikasikan secara personal, ya coba aja lihat dari perspektif dia apa sih yang dicari. Oh, pengennya bisa produktif. Selama ini mungkin dia memaksa orang buat bekerja terus-menerus tuh, merasa bahwa dengan begitu perusahaannya produktif nih. Padahal dia lupa bahwa kalau misalnya pegawainya burnout, perusahaannya bisa breakdown. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Tapi ini tadi menambahkan, tadi itu ditanyakan sebetulnya gimana ketika kita komunikasikan kepada atasan supaya kita nggak dicap lemah mental, mentally weak. Sebenarnya yang perlu kita pahami, misalnya gini deh, Kang Hasan misalnya jadi guru nih. Jadi guru, terus ada murid nanya, Pak, saya tadi pas Bapak ngajarin saya kurang paham. Saya kayaknya nggak bisa ngerjain PR, terus ujian saya juga jadi buruk. Menurut Bapak ini gimana ya, boleh ngajarin saya nggak? Responnya apa? Kalau kalimatnya seperti itu, si guru akan mengajari, saya akan ajari. Tapi terkadang ada juga hal yang sebaliknya, maka itu gara-gara kamu bodoh aja. Artinya itu yang harus berubah menyampaikannya anaknya atau gurunya yang harus berubah mindset? Gurunya. Kita sebagai karyawan tidak bisa mengendalikan semuanya, termasuk apalagi atasan. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah menyampaikan dengan baik. Bawa bukti kalau perlu, bawa data. Karena menurut saya beberapa orang-orang di level pimpinan itu biasanya akan lebih tertarik kalau kita bawa data dan bawa bukti gitu loh. Bahwa produktivitas ini menurun kalau begini, meningkat kalau begitu gitu. Jadi pada saat ditanyakan gimana biar nggak dikatakan mental weak, agak susah ya. Maksudnya itu perspektif dia melihat kita. Segimanapun orang pinter, tapi kalau misalnya nih ada mahasiswa pinter banget, 99 pertanyaan bagus, bisa, tapi satu pertanyaan nggak bisa, terus dosennya bilang, ya kamu kayaknya kurang pinter deh. Kita nggak bisa ngendaliin apa-apa, itu perspektif dosennya. Jadi ini pun perspektif atasan yang kita tidak perlu merasa harus menghindari. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita datang baik-baik pun bisa saja dikatakan seperti itu. Atau bahkan kita datang pada situasi tertentu malah kita cuma bilang, aduh saya capek banget nih bos, saya burn out. Oh ya udah kamu bisa istirahat aja dulu. Bisa aja. Jadi tugas kita bukan untuk memastikan respon atau mengendalikan respon, memastikan dia nggak ngomong kita mental weak, tapi memastikan kita menyampaikannya dengan baik dan by data kalau bisa sesuai dengan cara berpikir atau mindset dia. Gitu paling. Ya ini nggak gampang ya. Iya. Tentunya nggak semudah itu ngomongnya ya. Karena respon orang lain bukan kita yang mengendalikan. Betul sekali. Baik, terima kasih dok. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari sudut pandang atasan, bagaimana kita mencegah agar kita tidak membuat karyawan burnout? Berarti ini yang ditanyakan atasan biar nggak membuat si karyawannya burnout. Oke. Kang Hasan sekarang jadi karyawan apa jadi atasan? Karyawan. Jadi karyawan. Sekarang saya mau nanya, menurut Kang Hasan, kalau punya atasan, pengennya yang seperti apa kalau misalnya Kang Hasan lagi curhat bahwa sekarang lagi nggak nyaman perasaannya? Saya kalau ketika mengutarakan ketidaknyamanan, paling tidak atasan saya bisa mendengarkan, memvalidasi, kemudian kalaupun tidak memberikan solusi, mungkin mengarahkan. Mengarahkan? Iya. Oke. Kalau misal memang dari salah satu masalahnya dari beban kerja yang terlalu berat, dia mendengarkan kemudian apakah bisa mengambil hari libur, ya bisa cuti, atau bisa juga dengan ya kalau bisa mengurangi beban kerja. Jadi harapannya bukan langsung, mungkin bukan ini ya, kelihatannya tadi nggak disampaikan bahwa harus yang ngikutin, harus yang selalu ngasih, itu nggak seperti itu. Karena
Ya karena dua sudut pandang kan, kita punya pandangan, mungkin atasan punya pandangan yang berbeda juga. Setuju. Tapi dengan mendengar terlebih dahulu dan tidak langsung menutup pintunya, itu cukup. Baik. Dan itu sudah jadi jawaban saya. Artinya memang kita butuh atasan ketika kita menjadi pimpinan, satu yang paling utama adalah listen, mendengar. Beda ya antara kita cuma minta orang ngomong terus kita nggak mau mendengar. Mendengar itu artinya adalah mengetahui kondisi saat ini dan apa yang terjadi di belakang itu. Itu mendengar menurut saya. Kalau orang nanya, listen, dengarkan, jangan cuma lewat doang. Menurut saya cara yang paling, walaupun nggak sesimpel itu ya, cuma paling minimal kita mendengar itu adalah mengetahui situasi sekarang dan ingin tahu apa yang terjadi di belakang itu. Setelah itu, kita berusaha untuk berkomunikasi secara jujur. Atasan tuh menurut saya perlu banget jujur. Misalnya nih, atasan merasa bahwa ini kita lagi repot banget, jadi kami butuh, jadi saat ngomong itu pun, ya sampaikan, ya saya rasa situasinya berat ya buat kamu kondisinya kayak gini sekarang, tapi mohon maaf kita lagi butuh banget. Kira-kira mungkin nggak kalau buat sekarang tetap datang, tetap hadir, tetap mengerjakan tugas, nanti cutinya mungkin di akhir tahun. Jadi ya kita, ya memang lagi sibuk sih benar. Jadi kita pun sebagai karyawan bisa berusaha memahami gitu. Dan terakhir tadi, bukan tentang kita pengen atasan yang selalu ini ya, pengen selalu ngeiyain gitu kan, tapi memahami batasan kerjanya segini nih gitu, memberikan batasan kerja atau beban kerja yang sesuai itu penting. Kalaupun memang nggak bisa dikasih hari libur, dikurangin bebannya. Gitu sih mungkin ya, walaupun saya juga belum jadi atasan juga sih. Baik, terima kasih dok. Ya. Pertanyaan yang barusan agak berisiko. Baik, pertanyaan selanjutnya dok. Jika sudah merasakan burnout karena teman-teman yang toksik dan atasan yang tidak pernah mengerti karyawannya, apakah resign merupakan solusi untuk menjaga kesehatan mental? Wow, ini semakin eskalasi, guys. Iya, baik. Apakah ini yang bertanya merupakan satu circle, dok? Waduh, bisa aja. Dia ini ya, janjian. Janjian bertanya. Iya, kita asumsikan situasinya teman-temannya tidak bisa bekerja sama dengan baik, atasannya juga kelihatan memberikan tekanan yang terlalu besar buat dia. Apakah resign bisa jadi solusi? Saya rasa ya. Solusi yang bisa diambil salah satunya adalah resign. Namun, sebelum resign, yang perlu kita pikirkan adalah kalau kita resign di sini, kira-kira kita mau kemana nanti? Tentunya kita semua punya tanggungan ya. Kalau bukan tanggungan orang tua, yang apalagi yang sandwich udah orang tua iya, anak iya, istri atau suami iya gitu kan. Yang menanggung diri sendiri pun tetap harus dipikirkan bahwa kalau saya resign dari sini, saya mau kemana? Di tempat lain itu saya kira-kira sejalan nggak visi misi atau nilai-nilainya. Jangan sampai saya hanya pindah dari sarang buaya ke sarang singa gitu. Jadi itu yang dikhawatirkan. Kadang-kadang orang tuh merasa resign, ya udah gue resign aja. Sebelum itu kita mesti lihat dulu kira-kira kalau resign kita mau kemana. Jangan sampai setelah resign kita malah semakin merasa terpuruk gitu. Tapi gitu sekali lagi, apakah resign jadi solusi? Iya. Ini adalah sebuah solusi dan menurut saya ketika perusahaan itu merasa karyawan ini valuable atau berharga, mungkin perusahaan itu bisa berpikir bagaimana bisa mempertahankan karyawan ini. Gitu kan. Kalaupun tidak, ya sudah karyawannya bisa mencari tempat yang ya mungkin dirasa lebih sesuai lah dengan nilai-nilainya. Sekali lagi, ketika kita mengatakan sebuah perusahaan itu toksik, bukan berarti perusahaan itu buruk. Mungkin nggak cocok sama nilai kita. Udah sesimpel itu aja. Saya bilang biasanya hal-hal toksik itu biasanya saya analogikan sama orang yang demam dikasih paracetamol. Ternyata kita kan sama-sama tahu ya namanya orang demam dikasih paracetamol harusnya sembuh nih. Ya. Ternyata ada situasi di mana orang demam dikasih paracetamol dia malah alergi. Salah orangnya? Enggak. Salah paracetamol ya? Enggak cocok aja. Jadi kadang-kadang mungkin itu yang kita bisa lihat ketika kita merasa toksik. Nggak usah merasa bahwa perusahaannya berarti kacau banget. Mungkin perusahaannya nggak kacau, tapi nggak sejalan sama nilai kita, nggak sejalan sama visi kita, dan resign adalah salah satu pilihan. Bukan untuk apa-apa resign ya, tapi resign dengan pertimbangan. Itu aja sih menurut saya. Baik, terima kasih dok. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika
pernah mengalami burnout saat bekerja di perusahaan sebelumnya. Bagaimana caranya agar tidak merasa trauma saat akan bekerja kembali di bidang pekerjaan yang sama? Ini masih nyambung kayaknya. Ini yang nanya kayaknya dari pertanyaan berapa ya? Ada 4 pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya akhirnya kita resign, terus kita masuk ke perusahaan yang baru, harapannya adalah kita mengenali kebutuhan diri kita dulu. Makanya tadi yang saya sebutkan adalah sebelum kita resign, kita lihat dulu kebutuhan kita, value apa. Kalau kita resign dari sini mau kemana? Nggak harus langsung diterima ya, bukan berarti kayak, oh berarti gue harus nyari cadangan dulu, belum tentu. Tapi kita mengetahui sebenarnya perusahaan seperti apa yang kita inginkan, tempat kerja kayak gimana yang kita mau. Kalau udah tahu itu, kita punya nilai yang kira-kira mirip, kita juga mulai bisa belajar bahwa, oh gimana ya kalau misalnya ada problem lagi dalam perusahaan ini, saya cara menghadapinya gimana. Karena tentu tidak ada saya rasa sebuah perusahaan yang lepas dari problem ya. Jadi 2 komponen paling pentingnya adalah mengenal diri, visinya kita seperti apa, dan cari tempat yang mungkin sejalan sama visi kita, sejalan sama nilai kita gitu ya. Yang kedua adalah mengerti bagaimana cara kita menghadapi masalah. Mungkin masalah nggak selesai sih, tapi kita tahu cara ngadepinnya. Ada orang yang menghadapi dengan cara menyelesaikan masalahnya atau bekerja lebih keras. Ada yang kalau udah capek banget ya udah healing aja, atau mungkin mencari cara menyelesaikan menghadapi masalah yang fokus pada menenangkan atau menyamankan mentalnya gitu. Jadi itu sih yang mungkin kita bisa persiapkan sebelum masuk ke perusahaan selanjutnya. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Ternyata pertanyaan yang barusan adalah pertanyaan yang terakhir dari sahabat Medika. Sebelum kita tutup, ada tambahan dari dokter? Ya sebenarnya ini sudah mungkin podcast ini adalah tambahan dari live kita yang sebelumnya, dan saya rasa ini adalah situasi yang banyak dihadapi oleh karyawan, bahkan kalau bisa dibilang pemimpin pun bisa burn out. Jadi bukan berarti kalau kayak gini kita ngerasa bahwa berarti burnout itu hanya dirasakan sama karyawan, enggak. Artinya siapapun bisa merasakan ini. Tadi saya bilang ada faktor biologis, psikologis, dan sosial. Orang yang merasa burnout atau orang yang burnout bukan berarti lemah, hanya dia butuh penyesuaian dan butuh istirahat. Bagaimana penyesuaian yang baik dan istirahat yang baik? Maka sangat baik kalau bisa datang ke profesional, ke psikolog atau psikiater. Dan tidak perlu khawatir merasa bahwa kita kok kayaknya nggak bisa menghadapi masalah, nggak. Perusahaan aja dikerjain banyakan. Mencapai sebuah goal dikerjain tim. Kenapa kita menghadapi hidup harus sendiri? Jadi kita ajak orang lain yang memang profesional dan bisa bantu kita. Mungkin itu aja, Hasan. Baik, terima kasih Dok untuk penutupnya. Demikian sahabat Medika, podcast UMKM di kesempatan kali ini. Untuk sahabat Medika yang ingin pertanyaannya dibahas di podcast, silakan komen. Kemudian jangan lupa tonton juga live tanda di IG Medika Antapani setiap hari Jumat jam 3 sore. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ihsan dan sahabat Medika semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.